Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lembaran hari demi hari berlalu, berbagai kisah hadir di sini, menggores kenangan dalam hati, suka maupun duka. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Saya bersyukur dan bahagia pada hari ini mendapatkan berkah berbuat karma baik dengan membawakan Dhamma Desana yang berjudul Goodbye Old Year, Welcome New Year. Tidak terasa sudah hampir pergantian tahun lagi. Rasanya baru kemarin merayakan akhir tahun lalu. Sekarang sudah menjelang akhir tahun ini. Begitu cepat perputaran roda waktu, dan kita semua larut dalam kesibukan sehari-hari tanpa menyadari perubahan waktu. Setiap orang berbeda aktivitasnya dalam menjalani akhir tahun atau malam tahun baru. Yang pertama, mudik ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga. 2. Mengadakan acara besar-besaran dengan mengundang kerabat dan teman-teman. 3. Merayakan di luar rumah dengan cara menginap di hotel. 4. Menikmati indahnya pantai atau tempat wisata. 5. Berkumpul di rumah teman atau kerabat. 6. Di rumah saja, tidak mengadakan acara besar, hanya masak menu sederhana untuk keluarga dalam rumah saja. 7. Bermain petasan depan rumah dan menyanyi atau karaoke bersama keluarga atau tetangga. 8. Melakukan ibadah atau sembahyang akhir tahun di rumah untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta dan leluhur atas berkah yang telah diperoleh selama setahun, dan meminta berkah perlindungan serta harapan yang baik untuk tahun yang akan datang. 9. Menyendiri dalam kamar tidur, hanya nonton TV, main handphone, sambil merenungkan apa yang telah dialami selama setahun dan apa yang akan dilakukan tahun depan. 10. Melakukan ibadah di wihara, kelenteng, atau tempat ibadah yang lain pada perayaan akhir tahun atau malam tahun baru. Teman-teman sedhamma termasuk tipe yang mana pada saat akhir tahun atau malam tahun baru? Pasti jawabannya bervariasi ya, karena setiap orang punya kepribadian yang berbeda dan masing-masing melakukan apa yang membuat mereka merasa nyaman dalam melewati akhir tahun atau malam tahun baru. Masa satu tahun itu terdiri dari 365 hari dan di tahun Kadisat 366 hari. Apa yang kita lakukan dalam waktu tersebut? Hari demi hari yang kita lewati, apakah sudah berbuat kebaikan? Apakah sudah bahagia dan membahagiakan banyak orang? Apa kita sudah menyelesaikan urusan di penghujung akhir tahun ini sebelum memasuki tahun yang baru? Sudah siapkah kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam memasuki tahun baru nanti? 365 hari
atau 366 hari bukan merupakan waktu yang singkat dalam satu tahun. Walaupun kita merasa sangat singkat karena sibuk dengan rutinitas yang dilakukan. Dalam lembaran hari tersebut ada peristiwa suka dan peristiwa duka yang kita alami dan akan menggoreskan kenangan di hati. Kebahagiaan dan kesedihan silih berganti dalam lembaran hari yang kita lewati. Ada yang punya masalah berselisih paham dengan teman, saudara, ataupun kerabat, sehingga hubungan persaudaraan ataupun persahabatan menjadi renggang. Hal tersebut disebabkan oleh sifat egois masing-masing pihak yang tidak mau mengalah, sehingga tidak ada jalan penyelesaian. Berusahalah untuk menyelesaikan masalah sebelum akhir tahun, sehingga tidak menjadi beban batin yang akan terbawa sampai ke tahun depan. Kalahkan sifat egois dengan perasaan cinta kasih, karena kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih, sehingga tercipta suasana kedamaian dalam batin maupun di lingkungan keluarga ataupun persahabatan. Dalam masa waktu tersebut ada yang bertambah anggota keluarganya karena kehadiran bayi yang baru lahir atau karena anaknya baru menikah. Jadi ada menantu baru. Mereka berada dalam suasana suka dan bahagia. Ada juga yang berkurang anggota keluarganya karena meninggal dunia. Hal ini merupakan kenangan yang menyedihkan dan masih terbawa dalam suasana duka pada saat pergantian malam tahun baru. Karena pasti perasaan kemelekatan dan kerinduan itu masih ada kepada keluarga yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, kejadian tersebut sudah diterima dengan ikhlas dan tabah oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Begitulah momen-momen yang kita alami setahun dan pada saat malam pergantian tahun. Mungkin masih ada aktivitas lain yang dilakukan oleh para sahabat Dhamma yang belum saya uraikan di sini. Dengan melihat fenomena tersebut, kita tahu bahwa dalam masa satu tahun yang kita jalani ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu pertama, malam tahun baru dirayakan dengan berbagai cara tergantung dari masing-masing individu. Dua, suka dan duka menyertai dalam masa satu tahun. Jangan terlena dengan suasana suka dan jangan terlarut dalam kesedihan apabila mengalami duka. Tiga, menyelesaikan urusan yang belum selesai di tahun ini sebelum memasuki tahun depan supaya tidak menjadi beban pikiran dan beban batin, sehingga perasaan bahagia dan lega saat memasuki tahun baru. 4. Melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dialami selama masa satu tahun agar menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang. 5. Mengucap syukur atas segala berkah yang diperoleh selama masa satu tahun. 6. Membersihkan hati dan pikiran atas segala kekotoran batin yang ada selama masa satu tahun, sehingga di tahun baru nanti bukan hanya kamar, kantor, atau kendaraan saja yang di-cleaning atau dibersihkan, tapi hati dan pikiran kita juga harus di-cleaning atau dibersihkan. Pada saat jarum jam bergeser, tik, 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 mendekati jam 12 tengah malam, terdengar riuh suara sorakan dan kembang api dengan nuansa warna menarik
dan memukau di kegelapan malam. Suara sirene pergantian tahun pun terdengar berbunyi dengan nyaring. Stasiun televisi menyiarkan acara detik-detik pergantian tahun, mulai dari waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan terakhir waktu Indonesia Barat. Perasaan senang, bahagia, sedih, terharu, dan bersyukur bercampur aduk saat malam pergantian tahun baru. Kita semua mengucap syukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melangkah lagi memasuki tahun berikutnya. Berbagai rencana dan harapan baru menjadi tantangan untuk diwujudkan di tahun baru dengan menjadikan tahun yang lalu sebagai pengalaman dalam kehidupan. Bertekad menjadi pribadi yang lebih baik dan semua doa-doa terbaik mengiringi langkah kita semua memasuki tahun baru. Demikianlah Dhamma Desana yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma sekeluarga. Selamat menyongsong tahun baru. Semoga sehat-sehat, panjang umur, berkah, sukses, dan bahagia. Goodbye old year, welcome new year. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Segenggam asa mengiringi langkahku, menapaki roda sang waktu, menyambut tahun yang baru. Semoga sehat, sukses, dan bahagia sekeluarga. Terima kasih.